Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alus Saiful Jamil dengan NPM 2103100. Di sini saya akan menjelaskan tentang QFD. Ya, yang pertama-tama, QFD adalah Quality Function Development, yang disingkat menjadi QFD, adalah suatu metode sistematis yang digunakan dalam perancangan dan pengembangan produk untuk memastikan bahwa suara pelanggan (voice of customer) secara efektif diterjemahkan ke dalam spesifikasi teknis dan fitur produk. Berikut adalah penjelasan rinci tentang QFD. 1. Pengertian QFD. QFD adalah metodologi yang berfokus pada pemenuhan kebutuhan dan keinginan pelanggan dengan cara menerjemahkan permintaan pelanggan menjadi karakteristik produk atau layanan yang spesifikasi. Metode ini membantu tim pengembang produk untuk memahami kebutuhan pelanggan, memprioritaskan fitur produk, dan memastikan bahwa setiap tahap pengembangan sesuai dengan kebutuhan tersebut. 2. Tujuan QFD: meningkatkan kualitas produk, memastikan bahwa produk yang dikembangkan memenuhi untuk melebihi harapan pelanggan, mengurangi waktu pengembangan, membantu mengidentifikasi masalah potensial sejak dini, dan menyelaraskan proses pengembangan, meningkatkan efisiensi komunikasi, memfasilitasi komunikasi yang lebih baik antara tim pemasaran dengan manufaktur desain. 3. Proses QFD. Proses QFD biasanya melibatkan beberapa langkah utama yang sering divisualisasikan dalam bentuk matrik dan dikenal sebagai House of Quality. Berikut adalah langkah-langkah tersebut. Identifikasi kebutuhan pelanggan (voice of customer), mengumpulkan data pelanggan melalui survei, wawancara, dan metode lain untuk memahami kebutuhan dan harapan mereka. Menyusun daftar kebutuhan pelanggan dalam bahasa mereka sendiri. Menetapkan prioritas kebutuhan, menilai pentingnya setiap kebutuhan pelanggan berdasarkan masukan mereka, menggunakan skala prioritas untuk menentukan kebutuhan mana yang paling krusial. Terjemahkan kebutuhan dan spesifikasi produk, menerjemahkan kebutuhan pelanggan menjadi spesifikasi teknis yang dapat diukur. Menentukan fitur dan karakteristik produk yang akan memenuhi kebutuhan tersebut. Analisis komponen kompetitif, membandingkan produk atau layanan dengan kompetitor untuk melihat bagaimana produk perusahaan berdiri dalam konteks pasar. Mengidentifikasi area peningkatan berdasarkan analisis. Matrik House of Quality, menyusun House of Quality yang merupakan matrik yang menghubungkan kebutuhan pelanggan dengan spesifikasi teknis produk, memetakan hubungan antara kebutuhan pelanggan dan karakteristik teknis, serta mengevaluasi kekuatan hubungan tersebut. Pengembangan dan pengujian menggunakan informasi dan House of Quality untuk mengarahkan pengembangan produk. Melakukan pengujian produk untuk memastikan bahwa semua spesifikasi kebutuhan pelanggan terpenuhi. Di sini juga ada manfaat QFD. Orientasi pelanggan yang lebih baik, produk yang dikembangkan lebih sesuai dengan keinginan dan kebutuhan pelanggan. Reduksi biaya dan waktu pengembangan, mengurangi perubahan mendadak dan perbaikan yang mahal selama proses pengembangan. Koordinasi yang lebih baik, menyelaraskan tujuan antara berbagai departemen dalam perusahaan dan pemasaran hingga produksi. Contoh implementasi QFD. Misalkan sebuah perusahaan otomotif ingin mengembangkan model baru, langkah-langkah QFD yang akan diambil adalah: 1. Mengumpulkan masukan dari pelanggan mengenai fitur yang mereka inginkan seperti efisiensi bahan bakar, kenyamanan, dan keamanan. 2. Menganalisis data ini untuk menentukan fitur yang mana paling penting.
Ketiga, menerjemahkan kebutuhan ini menjadi spesifikasi teknis seperti jenis mesin, desain interior, dan sistem keselamatan. 4. Menyusun matrik house of quality untuk memastikan setiap kebutuhan pelanggan dihubungkan dengan spesifikasi teknis. 5. Mengembangkan dan menguji prototipe mobil berdasarkan panduan dari matrik tersebut. Dengan menggunakan KFD, perusahaan dapat memastikan bahwa mobil yang dikembangkan tidak hanya memenuhi spesifikasi teknis yang diinginkan, tetapi juga memenuhi harapan dan kebutuhan pelanggan. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.